Kita lanjut bahas PTTK Serapi episode 762. Oke, lah nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini Sun Er ditanya oleh senior Ji Xuanhuo apakah dia baik-baik saja. Yang dimaksud oleh senior Ji Xuanhuo merupakan kekasihnya, yaitu pemimpin dari klan Phoenix yang bernama Senior Feng Duanyi. Sun Er hanya tersenyum dan sebagai reinkarnator dari Ji Xuanhuo, jelas Sun Er tahu lebih banyak daripada siapapun tentang hubungan antara Ji Xuanhuo ini dan juga Feng Duanyi. Hal itu membuat Sun Er kemudian mengatakan, Senior Feng Duanyi sekarang sedang menunggu senior di tempat yang baru dari klan Phoenix. Tapi ketika bantuan klan Xiao untuk klan Phoenix di masa lalu menghilang secara misterius, banyak orang kuat di dalam klan Phoenix masih tidak terima dan juga mengkhawatirkan tentang hal ini. Mungkin kita semuanya butuh waktu untuk bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu sepenuhnya. Ji Xuanhuo menganggukkan kepalanya dan kemudian dia segera berkata, baiklah, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dan aku merasa cukup lega jika pada akhirnya Feng Duanyi masih baik-baik saja. Gadis kecil, gagak emas berkaki 5, dan juga gelang artefak telah mengalami perubahan yang secara kualitatif setelah mendapatkan pencerahan dariku. Dan kali ini, aku akan memberikannya pada dirimu sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Benda ini merupakan topeng ilahi pengguncang 10 gagak. Tanpa ragu lagi senior Ji Xuanhuo mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan miliknya, dan itu adalah sebuah topeng. Pada akhirnya gelang emas dan juga gagak emas yang berada di tangan dari seorang Sun Er bergabung dengan topeng tersebut, dan kemudian energi yang luar biasa terkandung di dalamnya. Bahkan seseorang di tingkat reinkarnasi 8 ketika menghadapi senjata seperti ini pasti akan kewalahan. Untuk masalah tentang bantuan dari klan Xiao yang tidak sampai pada tempat dari klan Phoenix di masa lalu, pandangan mata dari Xiao Yan saat ini melihat pada Xiao Yin, dan kemudian dia bertanya, Tetua Agung, apakah Anda tahu tentang masalah ini sebelumnya? Xiao Yin hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, aku memang pernah mendengar tentang hilangnya pasukan bantuan kita yang dipimpin oleh tetua ketiga dari klan Xiao. Tapi menurut dugaanku, kemungkinan besar hal itu berhubungan dengan orang misterius yang telah mengepung Dewi Yaoji. Pasti dialah yang menghentikan pasukan bantuan dari klan Xiao kita. Namun saat ini aku tidak tahu bagaimanakah keadaan dari Dewi Yaoji. Dengan bakatnya, jika dia tidak mati, mungkin dia sudah mencapai peringkat ke-9 untuk saat ini. Xiao Yan kemudian tersenyum sambil berkata, Dewi Yaoji, dia telah aku selamatkan dari penjara penangkan iblis peringkat kedua, dan kekuatannya secara alami telah mencapai setengah reinkarnasi ke-9. Mungkin sebentar lagi akan mencapai tingkat ke-9 yang sebenarnya. Sekarang beliau berada di markas dari aliansi api abadi, dan selama para tetua kembali, kita bisa membahas hal-hal yang penting bersama-sama. Setelah melalui banyak bencana dan juga cobaan yang tidak terhitung jumlahnya, tinggal beberapa langkah terakhir untuk menyelamatkan klan Xiao yang berada di dalam dunia bawah ke-8. Tetua Agung Xiao Yin merasa cukup lega dan kemudian dia mengatakan, bagus sekali jika Yaoji tidak apa-apa. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari lautan reinkarnasi ini, dan seketika langit berguncang fluktuasi energi yang dahsyat seakan-akan memberikan tanda akan kemunculan orang-orang kuat. Karena sebenarnya itu merupakan eksistensi mengerikan di dalam lautan reinkarnasi ini yang terbangun secara perlahan. Pandangan mata dari pemimpin makam suci abadi dan juga yang lainnya memandang aura mengerikan yang berada di langit, dan kemudian mereka cukup tercengang lalu tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan pada akhirnya buru-buru mengatakan, karena masalah di dalam lautan reinkarnasi ini sudah berakhir, mari kita kembali menuju aliansi api abadi. Xiao Yan cukup yakin dengan bergabungnya Tetua Agung klan Xiao ditambah dengan kekuatan aliansi api abadi miliknya, maka saat ini Xiao Yan sudah memiliki modal untuk bisa masuk ke dalam dunia bawah ke-8, menyelamatkan para petinggi dari klan Xiao. Dan masalah ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang dekat. Namun Tetua Agung Xiao Yin hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata pada Xiao Yan, bocah,
kenapa kau terburu-buru? Bukankah kau ingin mencapai puncak reinkarnasi ke-8? Sebuah senyum main-main kini telah muncul di raut wajah dari Xiaoyin itu. Selanjutnya, Xiaoling San melirik pada tempat sekeliling dan kemudian dia berkata pada Xiaoyan, kekuatan jahat yang tidak terhitung jumlahnya di dalam lautan reinkarnasi ini telah kita musnahkan. Tapi masih ada fluktuasi energi jahat yang tersisa dan itu jumlahnya terlalu besar. Karena kita baru saja berhasil keluar dari reinkarnasi, maka kekuatan jahat yang besar itu tidak bisa kita lenyapkan dalam jangka waktu yang singkat. Hanya dengan mengandalkan api suci yang berada di dalam tubuhmu, maka kau bisa memurnikan kekuatan jahat tersebut untuk dirimu sendiri. Dewa Racun Xuanhe juga mendukung perkataan dari Xiaoling San, bocah kecil di dalam lautan reinkarnasi ini. Akibat serangan dari 3 klan suci ras jahat asing, banyak ahli reinkarnasi telah sepenuhnya terjatuh ke dalam makam reinkarnasi. Jika kau pergi dengan cara seperti ini, maka kau akan kehilangan kesempatan yang bagus. Lebih baik kau menyerap kekuatan yang berada di dalam tempat ini untuk dirimu. Sun Er serta 3 wanita yang lainnya ini juga melihat pada Xiaoyan dengan penuh harap, dan kemudian Sun Er mengatakan, kakak Xiaoyan, kenapa kau harus ragu? Cepat mulai serap berbagai energi yang berada di dalam tempat ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, baiklah, jika begitu kalian semuanya tunggu, aku akan menyerap serta memurnikan kekuatan ras jahat asing itu. Tetua Xiaoyin, mungkin aku harus merepotkan dirimu untuk sekarang. Xiaoyin segera tertawa. Tenanglah, itu tidak masalah dan kau juga tidak perlu sungkan pada aku. Setelah kejatuhan klan Xiao kita merupakan sebuah berkah bagi klan Xiao untuk memiliki keturunan yang berbakat di tempat asal dari kemunculan klan Xiao, yaitu benua Daoqi. Xiaoyan, jika kau sudah siap, maka ambillah posisimu dan aku akan memanggil seluruh kekuatan yang berada di dalam tempat ini. Xiaoyan pun ketika mendengarkan hal seperti itu hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Xiaoyin pun mulai mengatakan, semua orang yang berada di dalam lautan reinkarnasi, bocah ini merupakan pahlawan terbesar bagi lautan reinkarnasi ini. Apakah kalian bersedia untuk membantunya? Suara dari Tetua Agung Xiaoyin bergema di dalam seluruh lautan reinkarnasi, dan detik berikutnya tiba-tiba saja berbagai untayan cahaya yang tidak terhitung jumlahnya mulai bergetar lalu naik ke arah langit. Tanpa ragu-ragu lagi, untayan cahaya-cahaya itu pun melesat menuju ke arah Xiaoyan dan kemudian masuk sedikit demi sedikit. Merasakan hal seperti ini membuat Xiaoyan cukup takjub karena kekuatan di dalam tubuhnya secara perlahan telah meningkat. Alasan kenapa Tetua Agung Xiaoyin mampu memanggil berbagai energi yang berada di dalam tempat ini adalah karena dia sudah tertidur terlalu lama di dalam lautan reinkarnasi dan dia sudah dianggap sebagai penjaga bagi reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat ini. Jika bukan keberadaan kekuatan super seperti Xiaoyin, maka lautan reinkarnasi sudah pasti diambil alih oleh pusat dunia manusia atau bahkan ras jahat asing, dan banyak serangan rahasia akan diluncurkan ke dalam tempat ini dan kemudian mengubahnya menjadi debu. Meskipun para ahli reinkarnasi di dalam tempat ini sudah tumbang, namun mereka masih tersisa satu kesadaran, dan jelas kesadaran inilah yang akan membalas budi bagi Xiaoyin. Maka dari itu tidak ragu-ragu lagi, sisa kesadaran dari orang-orang reinkarnasi yang telah mati kali ini telah memberikan kekuatan di dalam tubuh mereka untuk membantu Xiaoyan atas permintaan dari Xiaoyin. Gelombang cahaya terus meningkat dan secara perlahan masuk ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Hal ini adalah nutrisi yang luar biasa bagi kemajuan kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan, dan untuk bisa menembus puncak reinkarnasi ke-8 mungkin tidak akan sulit. Setelah beberapa saat, Xiaoling San berdiri di udara dan kemudian fluktuasi aneh telah muncul di matanya. Lalu dia berkata, orang kuat yang dikirimkan oleh kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia untuk menjaga lautan reinkarnasi ini sebenarnya mereka telah mati. Yang dimaksud oleh Xiaoling San adalah Huawei dan juga Liu Yu. Sekali lagi, Xiaoling San pun berkata, kerajaan malaikat, pusat dunia manusia,
Mereka cepat atau lambat harus mendapatkan balasan atas kejahatan di masa lalu. Rencana mereka semuanya saat ini adalah menunggu Zhou Yan berhasil keluar dari retreatnya, dan kemudian mereka akan mulai membahas tentang hal-hal yang sangat penting. Tetua Agung Xiao Yin hanya meregangkan pinggangnya dan kemudian dia menjawab perkataan dari Xiao Lingshan. Mungkin kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang gegabah. Aku khawatir jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kemarahan publik. Kekuatan Tetua Agung Xiao Yin berada di puncak reinkarnasi ke-9 dan itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia bukanlah kesemek yang bisa diinjak dengan mudah. Pasti mereka sudah mempersiapkan berbagai tindak pencegahan. Untuk sementara waktu semua orang menunggu Zhou Yan di dalam tempat ini dengan tenang, terutama para wanita-wanita Zhou Yan. Mereka yang baru saja memperoleh kekuatan kali ini juga menutup mata untuk berlatih dengan sabar serta memahami kekuatan yang baru saja meroket di dalam tubuh masing-masing. Kita berpindah ke pusat dunia manusia. Tempat ini merupakan sebuah negeri yang luar biasa dan juga tidak tertandingi. Wilayahnya luas dan juga tidak terbatas. Oleh karena itu, banyak kuil-kuil ataupun istana-istana berdiri di dalam pusat dunia manusia ini. Namun, yang paling mencolok adalah 3 tempat aneh yang tersembunyi di dalam pusat dunia manusia. Tempat itu sendiri merupakan keberadaan dari salah satu makhluk tertinggi di dalam pusat dunia manusia yang benar-benar menguasai hak berbicara setelah pemimpin pusat dunia manusia. 3 tempat aneh ini merupakan Goa Es dan Salju Misterius, Lembah Abadi yang Terlupakan, dan juga Paviliun Jalur Bintang. Kali ini kita akan berfokus pada Lembah Abadi yang Terlupakan. Di tempat itu, ada orang tua yang sedang duduk di pinggiran sungai dan kemudian memancing dengan santai. Namun tiba-tiba saja sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam dan tidak lain merupakan orang kepercayaan dari orang tua ini yang bernama Moyu. Dirinya pun muncul dan kemudian memberikan sebuah laporan. Yang mulia, pemimpin istana surgawi kuno sebenarnya telah kembali dengan selamat dari bencana di lautan reinkarnasi. Mendengarkan ucapan dari Moyu ini, lelaki tua tersebut segera menimpali orang itu. Apakah dia tidak punya nyali untuk bertemu dengan diriku? Dia sudah kembali tapi tidak berani melapor. Tampaknya pertempuran di dalam lautan reinkarnasi, misinya telah gagal. Mendengarkan ucapan dari orang tua ini, Moyu kemudian mengatakan, "Yang mulia, Anda sebenarnya tidak mengetahui sesuatu. Bencana di dalam lautan reinkarnasi awalnya merupakan konspirasi yang telah dirancang oleh 3 klan suci ras jahat asing. Tujuannya adalah untuk melenyapkan ratusan elit dari tentara aliansi 1000 besar yang telah dikirimkan, serta banyak kekuatan reinkarnasi yang telah tertidur di dalam lautan reinkarnasi itu. Namun pada saat krisis terakhir, Zhou Yan, pemimpin aliansi api abadi, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri, berhasil melawan dan juga mengalahkan Kaisar Jahat 100 kaki. Padahal kekuatan orang itu berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9. Dan Zhou Yan melakukan hal seperti ini hanyalah untuk mengulur waktu. Tiba-tiba saja pancing yang berada di tangan lelaki tua ini bergoyang sedikit. Lalu sebuah pemikiran yang tidak dipahami kini telah muncul di dalam benaknya. Dan kemudian dia pun berkata, bagaimana mungkin seorang keturunan klan Zhou yang hanya berkekuatan tingkat reinkarnasi ke-8 mampu melawan orang yang berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9? Kekuatan orang tua ini sangatlah luar biasa. Hanya ketika mencapai level dari kekuatannya saat ini, ia mampu memahami dengan jelas kesenjangan yang besar antara reinkarnasi ke-8 dan juga setengah reinkarnasi ke-9. Bahkan kesenjangan itu tidak bisa ditutupi hanya dengan kekuatan api suci saja. Moyu kemudian kembali mengatakan, yang mulia, sepertinya Zhou Yan ini memiliki kekuatan baru yang tidak pernah dimiliki oleh dunia 1000 besar, dan aura di dalam tubuhnya itu kemungkinan besar berasal dari dunia bawah ke-8. Selain itu, Zhou Yan juga memiliki senjata peringkat kedua dari dunia manusia yang digunakan oleh Raja Suci, yaitu pedang pembunuh dewa.
Mendengarkan hal seperti ini, tiba-tiba saja tar, pancing yang berada di tangan lelaki tua ini pun hancur seketika dan kemudian berubah menjadi debu. Bahkan permukaan air yang berada di sungai dan awalnya tenang kini telah menjadi sangat kacau dalam sekejap. Bahkan kekuatan di dalam tubuhnya juga menyebar secara tidak terkendali. Hal itu membuat seluruh lembah ini menjadi terdistorsi. Tampaknya orang tua ini telah marah dan juga tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengarkan. Orang tua ini kemudian terdiam untuk sejenak. Detik berikutnya, Moyu kembali mengatakan, "Yang mulia, dua pemimpin yang lainnya, satu telah pergi untuk menghentikan para penguasa ras jahat asing, sementara yang lainnya telah mengendalikan situasi secara keseluruhan di pusat dunia manusia." Sebagai upaya terakhir, bawahan ini memberanikan diri untuk bertanya kepada Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Orang tua ini tiba-tiba saja menimpali, "Kumpulkan orang-orang, sekalipun ada resiko harus dimaksulkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya di dalam dunia 1000 besar ini. Aku tidak peduli. Yang penting, keturunan dari klan Xiao yang bernama Xiaoyan itu tidak boleh dibiarkan untuk terus tumbuh. Jika tidak, dia akan menjadi sumber kehancuran bagi pusat dunia manusia." Keterkejutan dan juga kecemasan perlahan-lahan mengembun di dalam hati dari orang tua ini. Bagaimanapun juga dia pernah mengetahui bahwa kekuatan yang berasal dari dunia bawah kegelapan merupakan sebuah kekuatan dengan atribut yang tidak diketahui, dan orang ini mulai menebak bahwa itu mungkin merupakan kekuatan iblis. Bagaimanapun juga, kekuatan iblis itu sangatlah menakutkan, dan orang-orang di dalam pusat dunia manusia masih belum mampu menemukan cara serta menandingi kekuatan iblis tersebut. Setelah Xiaoyan berhasil menguasai sepenuhnya kekuatan iblis ini, maka dia akan menjadi ancaman yang nyata bagi pusat dunia manusia. Tidak lama kemudian, sosok wanita yang cukup cantik menggunakan gaun berwarna putih. Orang ini merupakan pemimpin dari Goa Es dan Salju Misterius telah muncul, dan kemudian dia mengatakan, "Aku khawatir rencanamu tidak akan berhasil." Xiaoyin, lelaki itu telah berhasil keluar dari reinkarnasinya, dan secara kebetulan kekuatannya telah mencapai puncak reinkarnasi ke-9. Ditambah lagi aliansi api abadi saat ini dengan perlindungan dari Dewi Yoji dan juga Xiaoyin serta orang-orang yang lainnya seperti Xiao Lingshan. Bahkan jika aku sendiri yang turun tangan serta para ahli yang lainnya dikirimkan bersama, mereka tetap tidak tergoyahkan. Jika kau bersikeras untuk menyerang, aku khawatir itu hanya akan memberikan kesempatan bagi ras jahat asing untuk memanfaatkan situasi saat ini. Ketika wanita bergaun putih ini muncul, dunia seakan-akan berubah menjadi sangat dingin. Lelaki tua yang bernama asli Wang Xuan, Xuan Zun ini pun kemudian menimpali. Apa sebenarnya yang dilakukan si idiot pemimpin pusat dunia manusia kita? Dia benar-benar membiarkan ancaman sebesar ini terus tumbuh. Apakah dia tidak paham bahwa Xiaoyan adalah sumber masalah yang sebenarnya bagi pusat dunia manusia kita? Gelombang mengerikan dari dalam tubuh orang tua yang bernama Wang Xuan ini pun kembali menyebar dan juga menyapu seluruh tempat ini. Wanita yang merupakan pemimpin dari Goa Es dan Salju kemudian menimpali. "Tenanglah, tujuan dari orang itu kita juga tidak paham, namun dia sudah terlalu lama berada di reinkarnasi ke-9, tapi sekarang orang itu telah melakukan retreat, dan prioritas utama kita saat ini adalah mengawasi kekuatan yang akan datang seperti aliansi api abadi dan juga dunia 1000 besar." Wang Xuan kemudian menimpali. Dasar sekumpulan sampah. Orang itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Selanjutnya Moyu kembali mengatakan, "Tuanku, mohon maaf. Sekali lagi aku harus mengatakan, rencana Anda untuk mengumpulkan orang-orang mungkin memang tidak benar. Bagaimanapun juga saat ini Xiaoyin, Xiao Lingshan, Dewa Api 9 yang mendalam yaitu Jiu Xuanhuo, dan juga Dewa Racun Xuanhe semuanya sangatlah kuat. Barisan seperti ini cukup sulit untuk mengubah situasi pertempuran hanya dengan mengandalkan
kekuatan yang akan kita kirimkan. Mendengarkan hal seperti ini, Wang Xuan kemudian menimpali Xiao Yin. Orang itu benar-benar berhasil berada di puncak reinkarnasi ke-9. Masalah apa lagi yang akan muncul dari orang itu? Mo Yu, ambil surat perintahku dan pergi menuju kerajaan malaikat. Lalu ceritakan semua kejadian yang berada di dalam lautan reinkarnasi. Aku khawatir saat ini kerajaan malaikat perlu turun tangan dalam masalah ini. Mo Yu menganggukkan kepalanya. Baik tuanku. Segera setelah itu, Mo Yu pun menghilang dari dalam tempat ini. Sementara Wang Xuan berkata pada dirinya sendiri, kerajaan malaikat, aku harap kalian tidak mengecewakan diriku. Pemimpin Goa Es dan Salju tiba-tiba saja berkata, kakak, apakah kita benar-benar ingin? Wang Xuan segera mengangkat telapak tangannya dan memotong kata-kata dari pemimpin Goa Es dan Salju ini sambil berkata, kau tidak perlu khawatir saudariku, semua ini akan dikembalikan padanya cepat atau lambat. Pemimpin dari Goa Es dan Salju hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan untuk siapa yang harus dikembalikan itu sebenarnya masih dirahasiakan. Kita berpindah menuju kerajaan malaikat. Di atas tembok kota suci para malaikat kali ini telah dijaga ketat, dan kemudian beberapa malaikat tiba-tiba saja bergerak dengan ekspresi wajah yang cukup gugup setelah mengetahui identitas dari orang yang datang ke tempat ini. Selanjutnya, malaikat itu pun segera menuju ke dalam istana dan kemudian dia mengatakan, Nona malaikat patroli, Mo Yu dari pusat dunia manusia telah datang ke tempat ini untuk menyampaikan sesuatu. Mendengar ucapan dari salah satu malaikat ini membuat malaikat patroli IC tiba-tiba saja mengurutkan keningnya sambil mengatakan, Mo Yu, bukankah dia merupakan salah satu orang kepercayaan dari Wang Xuan Xuanzun yang berasal dari lembah abadi yang terlupakan? Untuk apa dia datang sini dan akan menyampaikan apa? Sekarang Ratu Malaikat dan juga malaikat pembantai telah sama-sama retreat. Selain itu, barisan malaikat pembantai dan juga para ksatria telah berdebat tentang penyelamatan Ratu Malaikat sebelumnya. Tapi sudahlah, lupakan. Aku akan mencoba untuk menemui Mo Yu. Kau segera pergi untuk menuju aula malaikat dan katakan pada malaikat kesatria yang terkuat, jangan biarkan malaikat pembantai mengetahui tentang kedatangan dari Mo Yu. Gadis malaikat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari malaikat patroli IC. Detik berikutnya, gadis malaikat itu pun segera pergi untuk menuju aula malaikat, tempat keberadaan dari kesatria malaikat. Kita berpindah menuju aula pertemuan dari kerajaan malaikat ini. Di dalam tempat itu sekarang sudah ada 3 orang. Salah satunya adalah Mo Yu, orang kepercayaan yang telah dikirimkan oleh Wang Xuan Xuanzun. Satu lagi merupakan malaikat patroli yaitu IC yang bertugas menjaga kota suci malaikat ini. Sementara yang satunya lagi merupakan kesatria malaikat yang menggunakan baju besi berwarna perak. Lalu ada sayap malaikat di punggungnya yang memberikan tekanan besar, dan dia adalah kesatria pribadi penjaga Ratu Malaikat King Yuan yang merupakan ratu baru di kerajaan malaikat ini, dan orang ini merupakan kesatria perak yang bernama Saoke. Detik berikutnya pandangan mata dari IC melihat pada Mo Yu dan kemudian dia mulai berbicara. Tuan Mo Yu, katakan pada diriku, untuk apa sebenarnya Anda datang ke dalam tempat ini dan apa yang ingin Anda sampaikan? Mo Yu tiba-tiba saja melihat pada ksatria perak Saoke dan kemudian dia berkata, Nona IC, aku tidak tahu kenapa harus ada orang lain dalam pertemuan kita, dan bahkan aku selama ini tidak pernah mengetahui siapa orang yang menggunakan baju sirah perak ini. Bagaimanapun juga Mo Yu sebagai orang kepercayaan dari Wang Xuan, dia bukanlah orang yang bodoh. Ketika melihat kemunculan ksatria perak, dia tidak kuasa untuk menahan diri lalu bertanya. Dan Mo Yu untuk saat ini kembali mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir aku telah mengunjungi kota suci para malaikat ini beberapa kali, dan pada saat itu aku diterima dengan baik
oleh para malaikat yang berada di bawah komando malaikat pembantai. Namun, belum pernah aku melihat kesatria perak seperti hari ini. Rasa-rasanya kedatanganku seperti seorang penjahat yang harus dijaga ketat. Aisy kemudian menimpali, "Tuan Moyu, tolong, Anda jangan salah paham dalam hal ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Aisy membuat Moyu segera berkata, "Mungkinkah telah terjadi perselisihan internal di dalam kerajaan malaikat ini?" Tiba-tiba saja kesatria perak Saoke kini tersenyum pada Moyu dan kemudian dia mengatakan, "Tuan Moyu, pertempuran yang menentukan dalam perang dunia kedua sudah semakin dekat. Kota suci para malaikat saat ini baru saja direlokasi. Jika Tuan Moyu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakan saja, dan nanti aku akan melaporkannya kepada malaikat pembantai." Bagaimanapun juga, kesatria perak Saoke ini mengetahui bahwa barisan malaikat pembantai memiliki kerjasama yang tidak terduga dengan orang-orang pusat dunia manusia. Dan tentu saja kerjasama itu adalah sesuatu yang tidak sedap untuk dipandang mata, karena ini adalah kerjasama untuk kepentingan pribadi yang mengatasnamakan menjaga dunia. Mendengarkan ucapan dari satria perak Saoke, Moyu hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Baiklah, pesan yang akan aku sampaikan ini terlalu penting, jadi aku harap kalian berdua benar-benar menyampaikannya kepada malaikat pembantai." Tanpa ragu lagi, telapak tangan dari Moyu kini telah mengeluarkan sebuah kristal. Lalu dia melemparkannya ke arah udara, dan detik berikutnya cahaya terpancar dari dalam kristal itu kemudian menunjukkan berbagai adegan yang berada di dalam lautan inkarnasi. Dan hal yang paling mencolok adalah Soyen yang telah mengamuk, tapi dia dalam mode iblis. Melihat gambar dari Soyen mode iblis membuat Aisy tiba-tiba saja mengatakan, "Siapa orang yang berada di dalam gambar itu?" Energi iblis di dalam tubuhnya benar-benar kuat. Tapi kenapa rasa-rasanya wajah dari iblis ini cukup familiar? Dia menyerupai Tuan Soyen yang berada di dalam ruangan dari Ratu Malaikat King Yuan. Pandangan mata dari Aisy selanjutnya kembali melihat kepada Moyu dan dia pun bertanya, "Apa artinya gambar ini?" Moyu kemudian mulai memberikan penjelasan. Dalam pertempuran yang terjadi di lautan reinkarnasi, penjaga yang telah dikirimkan dari kerajaan malaikat kalian dan juga penjaga yang dikirimkan dari pusat dunia manusia kita telah tewas di dalam tempat itu. Banyak ras jahat asing telah menyerbu dan kemudian pusat dunia manusia kita mengirimkan orang-orang untuk menyerang ras jahat asing yang berada di dalam lautan inkarnasi, tapi semuanya telah gagal. Dan pada saat yang kritis, Soyen, sang pemimpin aliansi api abadi, dengan kekuatannya sendiri dia telah melenyapkan 3 orang suci dari klan suci ras jahat asing. Dan yang tidak disangka adalah Soyen telah menggunakan kekuatan iblis seperti itu. Makanya aku secara khusus diperintahkan oleh Yang Mulia Wang Xuan untuk menuju kerajaan malaikat dan melaporkan tentang masalah ini. Selain itu, sekarang banyak orang kuat di dalam pusat dunia manusia milikku sedang bertempur melawan ras jahat asing. Aku harap kerajaan malaikat menjalankan tugasnya, yaitu membasmi iblis. Jelas itu adalah hal yang selama ini kalian lakukan. Karena aku telah menyampaikan kata-kataku dengan jelas, maka dari itu aku mohon pamit. Setelah berkata seperti ini, Moyu pun menghilang dalam sekejap. Dan tujuannya sudah jelas, adalah untuk menyerahkan gambar yang berada di dalam kristal ke tangan para malaikat yang berkuasa. Bagaimanapun juga mereka tahu kekuatan iblis dan juga kekuatan malaikat saling bertentangan satu sama lain, karena Soyen telah menggunakan kekuatan iblis. Meskipun dia berada di pihak yang benar, Soyen harus ditangkap dan juga diadili. Namun orang yang berani untuk menangkap dan juga mengadili Soyen mungkin hanyalah barisan dari para malaikat pembantai. Lagi pula, Soyen adalah orang yang secara pribadi telah dilindungi oleh Ratu Malaikat King Yuan. Pandangan mata dari Aisy kemudian melihat pada Saoke, lalu dia mengatakan, apa sebenarnya tujuan asli dari orang pusat dunia manusia ini? Apakah secara tidak langsung dia memang menyuruh malaikat kita untuk menangkap dan juga mengadili Soyen? Saoke
kemudian menimpali. Aishi, kau tidak perlu khawatir dan dirimu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Namun informasi seperti ini terlalu penting untuk sampai di telinga orang-orang kuat yang berada di bawah garis keturunan malaikat pembantai. Maka dari itu, kita harus merahasiakan tentang hal ini. Jika tidak, mungkin masalah yang besar akan muncul tidak ada habisnya. Segera setelah itu Saoke menarik pedang yang berada di punggungnya dan dia mencoba untuk menghancurkan kristal yang berada di udara itu. Namun tiba-tiba saja dari luar aula pertemuan ini terdengarlah sebuah teriakan. Kesatria perak Saoke, kau sungguh berani. Sebagai pelindung dari Ratu Malaikat, apakah kau tidak sepenuh hati untuk melindungi orang itu? Dan bahkan sekarang kau mencoba menghancurkan informasi yang penting seperti ini secara diam-diam. Apakah kau tahu kesalahanmu? Mendengar suara yang cukup familiar seperti itu membuat raut wajah dari Saoke telah berubah menjadi sangat serius. Bahkan Aishi, pandangan matanya juga menegang. Karena sebenarnya orang yang baru saja berteriak adalah salah satu malaikat agung. Dia merupakan Neil, malaikat agung bersayap 10. Tanpa ragu lagi Neil langsung masuk ke dalam aula pertemuan ini. Menyaksikan hal seperti itu, kesatria perak Saoke tiba-tiba saja berkata, Neil, seharusnya kau mengetahui bahwa Tuan Soyen merupakan orang yang paling dilindungi oleh Ratu Malaikat King Yuan. Dan untuk alasan apa kau mengatakan bahwa aku tidak sepenuhnya melindungi Ratu Malaikat? Jangan asal bicara kau, Neil. Mendengarkan ucapan dari Saoke membuat Neil tiba-tiba saja menimpali. Kau sebagai para ksatria lebih baik melindungi Ratu Malaikat saja. Biarkan urusan dunia, aku dan juga malaikat pembantai yang lainnya yang mengatasi hal ini. Dan kalian tidak perlu ikut campur. Lagi pula, para kesatria seperti dirimu tidak akan pernah bisa menembus reinkarnasi ke-9 seumur hidup. Jadi, tidak perlu bertindak sombong. Kalian hanyalah semut dan tidak perlu campur tangan dalam urusan dunia 1000 besar. Setelah mengatakan hal seperti ini, tangan dari Neil pun melambai. Dan kemudian kristal yang berada di udara kini langsung disambar olehnya, lalu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Lalu dia pun segera meninggalkan aula pertemuan ini. Menyaksikan hal seperti itu membuat Aishi melihat pada Saoke sambil berkata, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saoke kemudian menimpali. Masalah ini sangat penting. Kita perlu memberitahu Komandan Kesatria Jin Yao dan juga Nyonya Ratu agar membuat rencana terlebih dahulu guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Untuk sementara waktu ini, seluruh kerajaan malaikat memang telah ditelanda pertikaian internal. Berbagai citra persatuan dan juga kemakmuran di masa lalu sebenarnya telah menghilang. Namun, kekuatan kerajaan malaikat meskipun telah terpecah tidak bisa dianggap remeh, terutama seluruh kekuatan dari garis keturunan malaikat pembantai yang telah mencapai tingkat tinggi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah para malaikat pembantai ini akan memburu Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.